Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sardin Hairun, NIM A1N1211114, jurusan Pendidikan Sejarah, kelas B, angkatan 2021. Oke. Di sini saya akan membawakan materi yang dimana berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. A. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pada mulanya dipopulerkan dalam dunia oleh Raga pada zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere yang artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam dunia pendidikan diartikan sejauh mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Isi dari kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan oleh institusi pendidikan yang kemudian dapat diperluas dengan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan utama pendidikan tercantum pada kurikulum adalah agar peserta didik menguasai pengetahuan atau mata pelajaran yang disimbolkan dalam bentuk ijazah atau surat tanda tamat belajar. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai jumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Sebagai tanda atau bukti bahwa seorang peserta didik telah mencapai standar kompetensi tersebut adalah dengan sebuah ijazah atau sertifikat yang diberikan kepada peserta didik. Kurikulum aktivitas disebut juga kurikulum proyek atau kurikulum pengalaman. Kurikulum ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat melalui sekolah percobaan yang dipimpin oleh John Dewey 1897 di Chicago. Aspek yang terungkap secara jelas tetapi tersirat dalam definisi kurikulum sebagai dokumen adalah rencana yang dikembangkan berdasarkan suatu pemikiran tertentu tentang kualitas pendidikan yang diharapkan. Perbedaan rumusan kurikulum yang dihasilkan, baik sebagai dokumen maupun sebagai pengalaman belajar, maka pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum lahir untuk mengatur sistem pendidikan suatu negara yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Penjabaran tujuan pendidikan memiliki dinamika yang berjalan begitu cepat mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk itu kurikulum senantiasa berubah mengikuti arah dinamika masyarakat. Memasuki abad ke-21, negara Indonesia kembali menetapkan tujuan pendidikan nasionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Barakallah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia mengalami perubahan setiap saat seirama dengan perubahan pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi 10 kali perubahan kurikulum. Namun output pendidikan Indonesia belum memenuhi standar mutu yang ideal sesuai harapan masyarakat. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, perubahan kurikulum pendidikan nasional sebanyak 10 kali itu meliputi tahun yang dimana tahun-tahunnya tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan terakhir tahun 2013. Penetapan di tahun 2013 seiring berjalannya waktu ditetapkan sampai sekarang ini, yaitu dikenal sebagai kurikulum 2013 atau disingkat sebagai K13. Menyimak ramalan Naisbitt yang telah menjadi kenyataan sekarang ini harus mampu menyadarkan para akademisi dan praktisi pendidikan untuk merancang masa depan bangsa Indonesia melalui perumusan kurikulum setiap saat sesuai arah dan dinamika masyarakat dunia. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum direncanakan berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kurikulum yang pernah dan sedang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. 1. Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir dalam masa kemerdekaan memakai istilah dari bahasa Belanda, Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Lebih populer daripada kata kurikulum dari bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda kepada orientasi pada kepentingan nasional dengan asas pendidikan ditetapkan adalah Pancasila. Pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari serta perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Saat itu kurikulum pendidikan masih mengacu pada sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran tahun 1947, yakni sebutan kurikulum saat itu, merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat sebagai suatu bangsa. Rencana Pelajaran Kurikulum 1947 baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. 2. Rencana Pelajaran tahun 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1997 yang berlaku pada tahun 1950, namun setelah berjalan selama 1 tahun dirasakan adanya beberapa kelemahan sehingga muncul upaya perubahan yang berwujud pada tahun 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang dirumuskan dalam suasana perang kemerdekaan tahun 1947. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan. Kurikulum lebih merinci setiap mata pelajaran sehingga disebut Rencana Pelajaran terurai 1952. Terdapat silabus setiap mata pelajaran.
diperoleh secara jelas dan seseorang guru mengajar satu mata pelajaran. Rencana Pendidikan tahun 1964. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan tahun 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya terletak pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. 4. Rencana Pendidikan tahun 1968 atau Kurikulum 1968. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, mengetahui dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Lahirnya Kurikulum 1975 ini adalah pengaruh konsep pada bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Zaman ini dikenal istilah suatu satuan pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan pembahasan. Dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan prosedur perkembangan sistem instrumen PPSI, mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku peserta didik. Pada Kurikulum 1975, fokus pelajaran pada matematika, Pancasila, dan kewarganegaraan. Menurut kurikulum ini, dalam menyusun satuan pelajaran perlu memperhatikan tujuan instruksional umum TIU dan tujuan instruksional khusus. Baru kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan diajarkan dalam merumuskan TIK harus sampai pada kemampuan peserta didik untuk dapat melakukan sesuatu setelah mereka mempelajari bahan tertentu. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui proses mengamati sesuatu. Pendekatan CBSA di dalam kelas. Pendekatan kegiatan belajar yang mengaktifkan peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif. Hanya saja kadar keterlibatan peserta didik itulah yang berbeda. Kalau dahulu guru lebih banyak menjelaskan fakta, informasi, atau konsep kepada peserta didik, akan tetapi saat ini dikembangkan suatu keterampilan untuk memproses perolehan peserta didik. Peserta didik pada hakikatnya memiliki potensi atau kemampuan yang belum terbentuk secara jelas, maka kewajiban gurulah untuk merangsang agar mereka mampu menampilkan potensi itu. Begitupun kita lihat bahwa
potensi peserta didik akan keluar jika memang mereka tidak ada dorongan dari guru-guru tersebut untuk melakukan kemauan dari guru tersebut. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Maka setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuatu dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.